سيد محمد بن علوي المالكي الحسني المكي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-muallim al-imam al-muhaddis al-habib Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Hasani rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumi wa asrarih. Al-Miqdad bin Aswad, sahabat Nabi yang dijamin surga selanjutnya adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Nama beliau dikenal dengan Al-Miqdad bin Aswad, tapi nama sebenarnya Al-Miqdad bin Amr bin Sa'labah bin Malik bin Rabi'ah Al-Qudai Al-Kindi Al-Bahrani. Beliau disebut dengan Al-Miqdad bin Aswad karena dulunya anak angkat Aswad. Karena ada perintah dari Allah tidak boleh bin dengan orang tua angkat, lalu dikembalikanlah namanya Al-Miqdad bin Amr. Tapi sudah terlanjur ngetop dengan nama Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau ini salah seorang as-sabiqin al-awwalin, 10 orang yang pertama masuk Islam. Beliau ikut perang Badar dan beberapa perang yang dihadiri oleh Rasulullah. Tidak pernah luput semua perang yang dihadiri Rasulullah, sebut dengan masyahid, itu semuanya beliau hadir. Al-Miqdad bin Aswad ini salah seorang yang terkenal dengan kelihayannya beliau bermain pedang dan menaiki kuda. Akan diceritakan beliau ini orang yang pertama yang perang Badar pakai kuda. Syahidal masyahid kullaha, beliau menyaksikan atau ikut berperang semua peperangan yang dihadiri oleh Nabi, semuanya. Wa huwa awwalu man ada bihi farsuhu fi sabilillah ta'ala. Dialah awal-awal orang yang berperang dengan kudanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di perang Badar. Di perang Badar itu ada yang pakai kuda, ada yang jalan kaki, ada yang cuma pakai pedang, ada yang cuma pakai tombak, ada yang cuma pakai kayu, ada yang cuma pakai batu. 313 sahabat, tidak ada yang berperlengkapan lengkap perang. Tapi Allah menolong mereka sehingga perang Badar ini menang. Karena peperangan itu akan menang tidak menjamin jumlahnya, tetapi yang membuat sebab kemenangan dalam peperangan adalah keikhlasan dan kesolihan orang-orang yang mengikuti peperangan. Peperangan setelah Fatah Mekah, ada peperangan yang diikuti 10.000 orang, kalah. 10.000 melawan berapa ribu orang kafir, kalah. Akhirnya tersisalah hanya tidak sampai 1.000 orang sahabat Nabi. Yang lain sudah mundur, sudah lari, tidak sampai 1.000, dan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Peperangan ini pun dipimpin oleh Rasulullah, panglimanya Khalid bin Walid, artinya yang membantu Rasulullah dalam mengatur pasukan, dan akhirnya pasukan ini pun menang. Kenapa menang? Karena orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang yang non muslim sudah mundur.
Jadi Islam itu sejarah membuktikan untuk memerangi orang kafir dibutuhkan adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang ikhlas. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, laqad syahidtu min al-Miqdad bin al-Aswad mashhadan. Sungguh aku menyaksikan dari Miqdad bin al-Aswad itu satu penyaksian, la an akuna ana sahibahu ahabbu ilayya mimma udila bihi. Sungguh bahwa adalah aku menjadi temannya, teman akrabnya Miqdad ini, Abdullah bin Mas'ud, itu lebih aku sukai, aku berkawan dengan dia, itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Saking hebatnya, solehnya, baiknya Al-Miqdad bin Amr ini atau bin Al-Aswad ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang juga sabiqun al-awwalun, lebih aku cintai berkawan dengan Miqdad daripada mempunyai seluruh dunia dan seisinya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Miqdad ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa yad'u 'alal musyrikin faqala, dan Nabi waktu itu sedang mengajak perang, mengajak untuk memerangi orang-orang musyrikin. Maka berkata Al-Miqdad, wallahi ya Rasulullah, la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakinna naqatil an yaminik wa an yasarik wa min bayni yadayka wa min khalfika. Miqdad berkata, ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata bagimu sebagaimana berkata Bani Israel kepada Nabi Musa. Dalam Al-Quran Allah ceritakan Bani Israel ini berani kepada Nabi Musa. Dia berkata, idhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau wahai Musa dan Tuhanmu, faqatila, berperanglah kalian berdua, inna hahuna qa'idun, sesungguhnya kami di sini saja duduk. Musa ngajak kami perang, kah dengan Tuhan kan maha hebat. Kah dengan Tuhan kita cukuplah, kami di sini nyantai-nyantai lah, tidak perlu ngajak kami perang. Ini orang Bani Israel, kurang ajar mereka. Diajak untuk syahid, diajak untuk berjuang, mereka tidak mau. Memang secara hakikat Allah mampu untuk mengalahkan tanpa peperangan, tanpa apapun, tetapi tidak ada di situ yang namanya usaha, tidak ada yang namanya jihad, tidak ada yang namanya dapat pahala yang besar. Walakinna, akan tetapi kami, kata Al-Miqdad, nuqatil, kami berperang, an yaminik, di kananmu, an yasarik, di kirimu, wa min baini yadaik, di depanmu, wa min khalfika, di belakangmu. Kami enggak macam Bani Israel, ya Rasulullah, nyebut bahwa pergilah engkau dan Tuhanmu untuk berperang, kami di sini saja tidur, kami di sini saja duduk, tapi kami akan berperang bersamamu ya Rasulullah, di kanan, di kiri, di depan, di belakangmu. Wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyraqa wajhuhu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri-seri wajahnya. Bahagia Nabi mendengar begitu. Karena sahabatnya setia, tidak seperti Bani Israel mengecut. Kemudian sahabat Nabi selanjutnya Ma'an bin Adi. Namanya Ma'an bin Adi bin Al-Jaddi bin Al-Ajlan Al-Ansari Al-Ajlani Al-Aqabi. Beliau ini ikut Bai'at Al-Aqabah. Beliau seorang Ansar, orang Madinah, Badri masyhur, ikut perang Badar dan terkenal, min sadatil Ansar, termasuk para pemimpin atau para bangsawannya Ansar. Kana yaktubul Arabiyyah qabla Islam. Ma'an bin Adi ini sudah bisa menulis bahasa Arab sebelum Islam.
Jadi zaman dulu yang bisa menulis dan membaca tidak banyak. Termasuk yang bisa membaca dan menulis adalah Ma'an bin Adi. Beliau syahid di perang Yamamah ketika menghadap memerangi Musailamah Al-Kadzdzab tahun 12 Hijriah radhiyallahu anhu ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Qala Urwah, berkata Urwah, balaghana anna an-nas bakau 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada kami bahwa manusia menangis atas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, dan mereka berkata, wallahi law wadidna ana mitna qablah. Demi Allah, sungguh kami ingin aku mati sebelum Nabi. Naksha an nuqtatana ba'dah. Kami takut bahwa kami terfitnah setelah Nabi. Takut kembali kafir, takut dipimpin orang yang tidak benar, takut ikut-ikutan orang yang murtad. Faqala Ma'an, kata Urwah, Ma'an bin Adi berkata, lakinni wallah ma uhibbu anni mittu qablahu hatta usaddiqahu maitan kama saddaqtuhu hayyan. Akan tetapi aku demi Allah, kata Ma'an bin Adi, ma uhibbu, aku tidak suka, anni mittu qablah, aku mati sebelum Nabi, hatta usaddiqahu maitan kama saddaqtuhu hayyan, sebagaimana aku benarkan dia ketika dia mati, sebagaimana aku benarkan beliau ketika beliau hidup. Aku ingin membuktikan bahwa imanku tidak akan goyah dengan wafatnya Nabi SAW. Orang murtad banyak, ribuan orang ketika Nabi wafat, tapi kata Ma'an, aku tidak akan goyah imanku, pembenaranku kepada Nabi SAW. Kemudian sahabat Nabi selanjutnya adalah Harithah bin Nu'man bin Nafi'. Harithah bin Nu'man bin Nafi', salah seorang Ansar juga. Namanya Harithah bin Nu'man bin Nafi' bin Zaid bin Ubaid bin Sa'labah bin Ghanam bin Malik bin Najjar, ini Bani Najjar, Al-Khazraji An-Najjari, Bani Khazraj. Jadi Bani Khazraj itu ada namanya Bani Najjar. Ini masih keluarga daripada kepala keluarga Rasulullah SAW. Karena Bani Najjar salah satu daripada keluarga Nabi SAW. Yukanna, kunyah beliau Aba Abdillah. Beliau ikut perang Badar dan peperangan-peperangan lain bersama Nabi. Dan beliau hidup sampai Khalifah Muawiyah dan meninggal pada waktu Khalifah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Harithah bin Nu'man bin Nafi' ini adalah orang yang ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah Zahra, kan beliau tidak punya rumah. Harithah ini menghadiahkan rumahnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra sebagai kado pernikahan, rumah butir. Lalu ketika sudah dikasih hadiah demikian, beberapa bulan, ada mungkin beberapa tahun tidak tahu, tapi beberapa saat setelah itu Nabi kepingin ke Fatimah, kani tinggal diam dekatku. Nabi ini kan dengan Fatimah Zahra sangat dekat. Anak Nabi putri 3, tapi yang paling dekat Nabi adalah dengan Fatimah, putri bungsu, paling mirip dengan ibunya. Kemudian yang paling akhlaknya terpuji, manjanya dengan Rasulullah paling luar biasa. Dan beliau adalah Ashabul Kisah, jadi satu-satunya putri Nabi yang masuk Ashabul Kisah. Lalu mendengar Rasulullah, beliau dengar kabar Nabi kepingin dekat dengan Fatimah. Lalu beliau ajak, kan Ma'an bin Adi, Harithah bin Nu'man nih punya rumah di sana. Juga rumah beliau dekat dengan Nabi. Lalu mendengar cerita macam itu, ya Rasulullah, mulanya Fatimah
Kata Fatimah, Nabi tolong Nabi pun pada ke Harisah tukar pun rumah tu. Kami ngambil rumah yang dekat dengan entah belah, ngambil rumah yang jauh. Padahal Harisah ni ingin dekat dengan Rasulullah. Dikasihnya rumah di sana, dia bikin rumah dekat Rasulullah dan tanah mereka. Kata Nabi pun segar, masa diberi rumah, kalau diberi rumah di Hane, kemudian nak tukar rumahnya uli macam seakan-akan diberi apa nama itu, diberi jengkal minta sedepak anak tu. Kedengar, ya Rasulullah, kata Harisah, ngapain dia beri tahu? Ku ni milik Allah dan Rasul. Keluarga aku milik Allah dan Rasul. Bagi harta. Ayo Nabi kepingin dekat dengan Fatimah. Biar aku ngambil rumah yang di Hane. Pindah kami. Akhirnya beliau mengambil rumah yang sudah, itu hadiah pernikahan. Dia biarlah agak jauh dari Rasulullah sekitar 600 meter. Nah, dan Fatimah Sina Ali pindah dekat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Harisah ibn Nu'man terkenal dengan orang yang paling dermawan, sahabat Ansor yang paling dermawan. Karena qad kuffa basaru, adalah beliau ini ketika sudah buta matanya di akhir-akhir hayat, karena para sahabat ini banyak menangis, apalagi sahabat yang dekat dengan Nabi, mereka sering menangis, entah rindu dengan Nabi ataukah menangisnya karena takut dengan Allah. Mereka ini mata-mata yang suka menangis. Menangis kalau sedih, menangis itu kalau sedih, kalau dari kesedihan, bukan dari takut, dari sedih, itu akan buat mata kita ini buta. Jadi kalau kepingin mata buta, banyak-banyak sedih dan nangis, insyaallah mata buta, cepat mata buta. Nah, kalau takut, kalau Sayyidina Umar bin Khattab menangis takut, makin ngalirnya deras. Ini di sini ada bekas alor, lenat air mata. Beliau sudah buta matanya ketika itu. Faja'ala khaytan min musallahu ila babi hujratihi. Beliau buat tali dari tempat sholat sampai ke pintu kamar beliau agar beliau bisa berjalan. Wa wada'a indahu miktalan, dan beliau letakkan di pinggir beliau, bersama beliau selalu ada miktal. Miktal itu keranjang kurma, tapi yang terbuat dari daun-daun kurma. Orang-orang Arab itu suka menganyam daun kurma untuk jadi keranjang kurma, namanya miktal. Beliau bawa miktal. Fihi tamrun, padanya tamar, kurma, wa ghairu zalik, dan selain kurma. Fakana idza salama al-miskin akhadha min dzalika tamar. Maka adalah beliau ketika salam oleh orang miskin, Assalamualaikum ya Harisah, Waalaikumsalam, akhadha min dzalika tamar. Beliau ambil tamar itu, beliau kasih. Tsumma akhadha ala tilkal haid, kemudian beliau ambil itu khayd, itu tali, ila babil hujrah, ke pintu kamar beliau. Uyunawil miskin, maka mengambil orang miskin. Jadi kalau ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, beliau ambil tali, dia pergi keluar, beri beliau langsung. Fakana alu yaqulun, keluarga beliau berkata, nahnu nakfika, kami akan mencukupi engkau. Dan lapak bahasa kita ya, dan lapak kami bilah yang meginu santai nek teh labuten teh uro kami belah, kami pacak nunggu di rumah ni megi saade orang miskin meriah. Nanti santai. Nahnu nakfi, kami yang akan mencukupkan kau. Kami yang menggantimu. Yaqul, maka dia berkata Harisah bin Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna munawaratal miskin taqi maitatas su. Bahwasanya mengambilnya tangan langsung memberi kepada orang miskin itu menghindarkan mati jahat. Jadi kita beri langsung, itu langsung tangan kita lah yang beri, itu menghindarkan mati jahat. Mati jahat itu macam-macam.
mati jahat, mati su'ul khatimah paling besar, atau mati jahat, mati yang tidak bagus lah, mati yang tidak diharapkan. Jadi beliau kepingin mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan bagus, mati dalam keadaan terbaik. Maka beliau sebagaimana saran Nabi, nak diwakilkan kepada orang lain, nak meri langsung. Sampai labutai pun tahan muat tali untuk keluar nih, untuk meri langsung pada orang miskin. Ini Harithah bin Nu'man bin Nafi. Panjang umur beliau ini. Ini orang pemurah itu umur panjang dan kaya. Rumahnya berbutir-butir. Maksudnya bukan cuma butir lah. Rumah yang diberi ke Sayyidina Ali. Kemudian mungkin lagi ada Umar disewa, kita tidak tahu kan, mungkin. Tapi zaman dulu ada orang rumah sewa. Jadi di antara cara mencegah agar kita tidak mati jahat, tangan kita langsung memberi kepada fakir miskin. Kemudian sahabat Nabi yang terkenal yang lain adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amr bin Malik bin Najjar, ini Bani Najjar juga. Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qari. Abu Munzir Al-Ansari An-Najjari, gelarnya Abu Munzir, beliau seorang Ansar, Bani Najjar Al-Madani, orang Madinah, Al-Muqri Al-Badri. Yukanna aidan Abad Tufail, kuniyahnya gelarnya Abad Tufail. Kalau Nabi nyebut ada hadis, ya Abad Tufail, itu artinya Ubay bin Abad Tufail atau Abi Tufail. Abu Tufail, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini 4 orang yang hafal Quran ketika Nabi masih hidup. Sahabat Nabi itu banyak, sampai ketika wafat Nabi meninggalkan 124.000 sahabat, tapi sahabat yang hafal Quran cuma 4 orang, dan semuanya daripada kaum Ansor. Semua sahabat Nabi yang hafal Quran ketika Nabi hidup semuanya dari orang-orang Ansor. Yaitu yang pertama Ubay bin Ka'ab. Ini riwayat di dalam kitab Bukhari, riwayat Anas bin Malik. Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Zaid ini ada 2. Ada Zaid bin Harithah, itu orang Muhajirin, anak angkat Rasulullah. Ada satunya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini orang Ansar, orang Madinah. Syahid al-Aqabah wa Badran, beliau ini juga ikut baiat Aqabah yang semuanya dijamin surga. Wa Badran, dan beliau juga ikut perang Badar. Pastilah yang ikut perang Badar 313 orang sahabat Nabi terhebat. Wa jama'al Quran fi hayatin Nabi, beliau sudah hafal Quran ketika Nabi masih hidup. Wa kana ra'san fil ilmi wal amal, beliau ini adalah pemimpin pada ilmu dan amal. Paling alim, paling soleh. Qila, kata orang, tuwfiya fi khilafah Umar, beliau wafat ketika Khalifah Sayyidina Umar. Keluarga beliau dan orang-orang lain berkata beliau wafat pada tahun 22 Hijriah di Madinah. Dan Sayyidina Umar bin Khattab berkata pada beliau ketika beliau wafat, al-yaum mata sayyidul muslimin radhiyallahu anhu. Pada hari ini, kata Umar bin Khattab, sudah wafat sayyidul muslimin, pemimpinnya orang muslimin. Dalam kitab Syiaru Alam An-Nubala. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Min kalamihi radhiyallahu anhu, di antara kalamnya, nasihatnya radhiyallahu ta'ala anhu. Alaikum bisabil was sunnah. Hendaknya kalian berpegang kepada sabil kesabilillah, jalan Allah atau Al-Quran, was sunnah, dan sunnah Rasulullah. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin wa dzakara rahman wa fadal ainah min khasyatillahi ta'ala
fatamassahun nar. Sesungguhnya tidak seorang hamba pun yang berpegang kepada sabilillah, kepada Al-Quran wa sunnah, dan kepada sunnah Nabi, lalu dia berzikir kepada Allah, lalu mengucurlah dua matanya air, menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah, lalu dia tersentuh neraka. Tidak ada seorang pun yang akidahnya lurus, sabilillah, sunnahnya, syariatnya lurus, akidahnya lurus, tauhidnya benar, zahirnya benar, lalu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menangis karena takut kepada Allah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa tersentuh oleh api neraka. Nah, ini berbeda dengan kaum Khawarij. Khawarij menangis, takut, tapi mereka bukan ala sabilillah. Mereka tidak berpegang kepada akidah, kepada tauhid, kepada Al-Quran. Mereka berani membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka berani membunuh para sahabat Nabi, Zubair bin Awam, sepupu Nabi, sahabat Nabi, sepupu Nabi, karena Awam ini kawin dengan bibi Rasulullah. Siapa itu Khawarij? Orang-orang hafal Quran Khawarij itu. Orang-orang yang berani takfiri, mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, menyalah-nyalahkan orang. Mereka itu ala sabil ghairillah, atas jalan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia akidah lurus, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa, tapi tidak berpegang kepada ibadah, apalagi kepada usaha, lalu menangis, tidak ada yang tersentuh neraka. Walaysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnah dzakar rahman, dan tidak ada dari seorang hamba yang 'ala sabilillah dan sunnah, akidahnya lurus, syariatnya lurus, lalu dia berzikir kepada Allah Ar-Rahman, faqsha'arra jildu, maka bergetarlah kulitnya, min makhafatillah ta'ala, karena takut kepada Allah. Illa kana kamathali syajaratin yabisin, kecuali adalah seperti dia ini seumpama pohon yang kering, waraquha, oleh daunnya, wa bainama hiya kadzalik, ketika dia kering, id asabat ar-rih, tiba-tiba meniup dia pohon itu oleh angin, fatahatta anha waraquha, maka berguguranlah darinya oleh daun-daunnya. Kayu kering, ibarat karet tengah bercukur, bukan cukur lagi lah mati, karet lah mati, kena dituang kayak apa? Kayak solar. Daun dia buangin, ngerebas. Fatahatta, maka ngerebas, anha waraquha, ngerebas artinya. Begitulah. Illa tahatat anhu dzunubuhu, kecuali maka ngerebas juga dosanya, kama tahatta, sebagaimana mengerebas an hadis sejarah waraquha, dari ini pohon akan daun yang bergetar takut. Tidak ada yang takut kepada Allah nangis, ada yang tidak sampai menangis tapi ketakutan, takut kepada Allah ini takut apa? Macam-macam. Ada takut karena sifat Allah ini paling tinggi, karena kita sudah tahu bahwa kita ditakdirkan Allah entah jadi orang yang celaka ataukah jadi orang yang bahagia. Nauzubillah, jadi orang celaka. Semoga kita jadi orang yang bahagia. Dan tahu sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, Al-Qahhar. Allah tidak peduli mau banyak taat pun, kalau dia mau masukkan ke dalam neraka, itu hak Allah. Dan kita takut dengan sifat Allah. Kita takut tipu daya Allah. Allah berikan kita nikmat, entah itu nikmat untuk ilmu, ataukah nikmat harta, atau nikmat kesehatan, atau nikmat keluarga, nikmat anak. Barangkali nikmat-nikmat itu adalah tipuan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar kita merasa aman, kita merasa enak, kita merasa yakin kita selamat. Padahal hati merasa aman,
itulah pertanda bahwa orang ini sedang ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takut kepada Allah karena sifatnya. Menangis atau bergetar jadi dua-duanya. Atau takut kepada Allah karena dosa-dosa kita yang lalu. Menangis atau bergetar. Atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesal, tidak bisa menangis. Apa yang aku nak baca nangisnya? Kesal hati kita. Men kone nangis, artinya kone bisa jadi orang-orang yang takdirnya adalah ahli neraka. Takdirnya orang-orang yang dimurkai Allah. Neraka tidak seberapa dibanding murka Allah Subhanahu wa taala. Neraka memang sakit dan kita takut dengan neraka, tapi murka Allah lebih takut. Ya Allah, jangan murkai hamba-Mu ya Allah. Takut kita, kesal kita tidak bisa menangis, lalu tertangis keluar seperti kepala lalat air mata, menangis namanya. Atau nek dia nangis tapi bergetar ketakutan. Ini sudah sangat bagus. Wa inna iktisadan fi sabilillahi ta'ala wa sunnah khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Sesungguhnya sedang-sedang tapi mengikut sabilillah, mengikut jalan Allah dan sunnah Rasulullah lebih baik daripada bersusah payah tapi berbeda dengan sabilillah dan sunnah. Puasa contohnya, puasa sunat yang paling afdal maksimal puasa Nabi Daud. Kita puasa tiap hari. Lebih saro mana ya? Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Atau puasa hari putih, Yaumul Bid, hari putih saja. Atau hari hitam, ketika bulan 27, 28, 29, puasa sebulan 3 hari. Atau Senin Kemis. Atau yang paling maksimal, sehari puasa, sehari tidak. Ini sudah sesuai sunnah. Setiap hari kita berpuasa melebihi sunnah. Lebih bagus mana? Lebih bagus mengikuti sunnah. Contoh yang lain, ketika musafir, Nabi jamak, Nabi qashar. Kita nak jamak qashar, terlalu mudah. Kita bersusah payah, pokoknya tamam. Nah, lebih bagus mana? Lebih bagus iktisad, sedang-sedang, tapi mengikut jalan Allah dan jalannya Rasulullah, akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, syariatnya syariat Muhammad. Atau yang lain, hati kita, akidah kita lurus, syariat kita bekerja mencari rezeki yang halal, akidah kita dalam hati kita tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak akan lari gunung dikejar dan tidak akan berpisah bayang-bayang walaupun kita lari. Cuman kita berusaha, akidah kita adalah menjalankan sunnatullah, menjalankan syariat, menjalankan syariat. Ini lebih baik daripada kita bekerja siang, malam, pagi, petang, tapi hati kita tidak bertawakal kepada Allah, tidak berpegang kepada Allah. Hasilnya lebih baik dan lebih halal, dan juga balasannya lebih baik, jelas, karena akidah kita lurus. Begitu maksudnya. Ma min 'abdin taraka syai'an lillahi 'azza wa jalla illa abdalahu Allah tabaraka wa ta'ala bihi ma huwa khairun minhu min haitsu la yahtasib. Tidak ada seorang hamba yang meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jalla kecuali Allah ganti, Allah tabaraka wa ta'ala akan mengganti dengannya apa yang lebih bagus darinya, dari arah yang tidak dikira-kira. Kita menghindar daripada yang haram, kita menghindar daripada yang syubhat, kita menghindar daripada minta-minta, kita menghindar daripada mengharap daripada makhluk, mengharap kepada makhluk, menghindar itu, menghindar menjilat kepada penguasa, menghindar menjilat kepada orang-orang kaya, menghindar menjilat kepada orang-orang dermawan. Menghindar kita karena Allah, kita menghindar. Alasannya karena Allah. Santren kita menghindar, tidak mau meminta kepada penguasa. Kenapa? Karena Allah. Karena pesantren perwakilan mewakili nama Allah, nama Rasulullah. Tidak mau kita meminta lillah, karena Allah, bukan karena kita sendiri. Karena Allah kita tidak mau minta, maka Allah akan ganti yang lebih baik, kata beliau. Ini janji.
yang lebih baik, yang dia pun tidak mengira, tidak nyangka-nyangka, tak disangka, tak terkira. Lillah, yang penting karena Allah. Wa ma tahawana bi 'abdun fa akhadahu min haitsu la yasluhu illa ataahu Allah ta'ala bima huwa ashaddu minhu min haitsu la yahtasib. Tidak seorang hamba pun yang meremehkan. Seorang hamba yang meremehkannya lalu mengambilnya dari jalan yang tidak baik, kecuali Allah berikan dia lebih jahat daripada yang dia dapatkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita merendahkan agama Allah, meremehkan ini semua, yang penting ku makan, yang penting ku dapat duit, yang penting ku nyaman, perkara ku memuji orang, perkara ku menjilat dengan pejabat, menjilat dengan agnia, mengajukan proposal, mengajukan permintaan, ngemis-ngemis di pinggir jalan. Biarlah, yang penting dapat. Mendak minta di pinggir jalan, sebilai kan selesai. Mendak ngaju proposal, sebilai kan dapat. Maka Allah akan berikan yang lebih jahat. Kacau ini, hancur kita. Dari jalan yang kita pun tidak nyangka bakal hancur. Sudah begini saja. Tidak usah minta-minta, kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi beri orang, sudah. Jangan nyindir-nyindir. Jangan nyindir, triwil-triwil, ngerinding-ngerinding, nyindir-nyindir, sudahlah. Kalau takdir kita dapat, takdir dapat. Takdir ndek dapat. Kajian macam mana pun, jangan sampai kita keluar dari rumah membawa Islam, pulang hilang Islam. Karena memuji-muji demi Allah. Demi Allah, Pak Gubernur ini memang orang baik. Pak Gubernur ini adil. Pak Gubernur ini peduli dengan agama. Pak Bupati ini peduli ke agama. Demi Allah peduli Pak Bupati. Tolonglah Pak Bupati kami ini. Nah, ini hilang agama pulang. Kemarin nanti nih perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Wa an Ubay radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma jazaa'ul huma, apa pahalanya orang yang kena penyakit demam? Huma ini demam, menggigil, keuyun-uyun, apa ya bahasa kampung? Meruyan. Hah? Uyun-uyun, meruyan apa ya? Apa yang meruyan? Pokoknya menggigil, bergetar, menggigil. Meruyan, menggigil kan? Ya hambe. Huma itu lebih tepatnya meruyan. Di antara huma termasuk demam, termasuk malaria, pokoknya kedemun. Nah, itu huma. Badan panas tapi rasanya dingin. Apa balasannya? Qala sabda Nabi, tujzi'ul hasanat ala sahibiha mahtulija alaihi qadamun. Dibalas baginya kebaikan-kebaikan kepada orang yang kena penyakit huma tadi selama bergetar atasnya kakinya. Kan bergetar kaki, mengejar kaki, halamnya kaki lagi meruyan, menggigil, kedemon penyakit, itu dapat pahala terus. Asal kali getar kali pahala, getar berapa kali pahala? Dia tahu bisa lagi pahala. Zikir pun tidak terkejar, saking cepat menggigil kan. Zikir Allah pun tidak kena lagi. Ini dapat pahala terus. Au daraba alaihi irkun, atau ketika sakit atasnya urat. Dipukul urat artinya ngilu apa? Kan biasanya kan kita demam tuh hakit kan? Badan kita hakit. Faqala Ubay, maka Ubay berkata, Allahumma ya Allah, ini as'aluka huma, aku minta kepadamu penyakit demam, la tamna'uni, yang tidak mencegah aku khurujan fisabilik, keluar perang di jalanmu, wala khurujan ila baitik, tidak juga keluar kepada rumahmu, wala masjid nabiyik, tidak juga kepada masjid nabimu. Baitik itu Baitullah al-Haram, naik haji, masjid Nabi untuk salat. Falam yumshi Ubay, maka tidaklah berpetang-petang Ubay qattu selamanya illa wa bihi huma, kecuali bersamanya ada penyakit demam. Tapi ketika azan sembuh beliau demam, ketika nak perang sembuh beliau demam, tapi ketika saat petang-petang menggigil beliau. Apa ya? Dapat pahala banyak. Orang para sahabat Nabi
Nih Ubay bin Ka'ab salah seorang yang disaksikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekurang lagi. Demam itu dapat pahala, minta demam beliau. Sihat dia dapat apa-apa, kalau demam dia beliau. Tapi jangan sampai demam yang beliau tidak bisa keluar jalan Allah, tidak bisa naik haji ke Baitullah, tidak bisa ke Masjid Nabi Muhammad, Masjid Nabawi. Nah itu. Ada yang berani doa jam nih? Ya. Ya Allah, aku minta virus misalnya. Tapi jangan takut benar kita virus. Takut diisolasi. Mana diisolasi mulut kita dan hidung kita, dia bernapas kita. Kemudian Abu Dujana Samad bin Kharasa. Ya Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما وعملا ولا توفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.